Pemerintah berencana menempuh pola pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik keamanan di tanah Papua dengan mengedepankan operasi teritorial dan bukan operasi tempur. Pendekatan baru berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan, bukan lagi mengutamakan senjata. Apakah pola pendekatan baru ini efektif mengurangi frekuensi kekerasan di bumi Cendrawasih? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom sore ini dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD. Selamat sore Pak Mahfud. Selamat sore Rifana. Oke Pak Mahfud, ini pendekatan baru yang akan dijalankan oleh pemerintah, implementasi teknisnya akan seperti apa Pak? Apakah seluruh kegiatan militer dari TNI dan juga Polri akan dihentikan sementara di tanah Papua Pak Mahfud? Tentu tidak mungkin dong kita menghentikan kegiatan TNI Polri di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tapi kebijakan operasinya dari operasi bersenjata atau operasi tempur diubah menjadi operasi teritorial. Nah, operasi teritorial itu nanti meliputi misalnya bidang pendidikan, pelayanan umum, kemudian pertanian, kesehatan dan sebagainya, itu teritorial bersama masyarakat. Lalu ada operasi intelijen. Intelijen itu bukan itu di mana-mana diperlukan untuk melakukan penggalangan kepada kawan maupun lawan untuk bersatu. Lalu tentu tidak bisa dihindari juga operasi penegakan hukum dan keamanan. Tetapi titik beratnya pada operasi teritorial. Jadi pendekatannya itu sebenarnya sudah ditulis di dalam Inpres nomor 9 tahun 2020 di mana di situ pendekatan kesejahteraan. Prinsipnya itu menggunakan pendekatan kesejahteraan, prinsip utamanya dengan implementasi yang sinergis dan komprehensif, artinya semua lembaga kementerian ikut di situ, tapi bersinergis, tidak terpisah-pisah. Nah di situ TNI Polri menjadi bagiannya. Nah itu nanti memang tekanannya pada operasi teritorial. Itu yang kebijakan disampaikan oleh Presiden sudah lama, jangan terlalu banyak komando, tapi langsung aja serahkan ke teritorial. Karena sebenarnya kalau kita tidak terlalu menggawat-gawatkan gitu, Papua itu kan ya seperti daerah lain sih. Katanya ada pembunuhan, ada kejahatan, di daerah lain juga ada. Kenapa harus dihadapi dengan tempur? Itu teritorial biasa aja, penegakan hukum biasa aja. Dan kita tempatnya sudah tahu, ya ada di daerah gunung itu, Bunda Jaya, Intan Jaya, Yakoi, bukan cuma di situ. Yang lain kan aman, tentram, dan damai. Kenapa kita harus bicara tempur ke situ? Jadi pendekatannya ya di situ aja, hadapi itu dengan cara biasa seperti menghadapi pelanggaran-pelanggaran atau ancaman-ancaman terhadap keamanan di daerah lain. Karena daerah lain juga diperlakukan seperti itu, bagus gitu. Kenapa Papua harus diistimewakan dengan operasi tempur misalnya? Pak Mahfud, apakah kemudian pemerintah optimis bahwa pola pendekatan teritorial ini akan menurunkan frekuensi kekerasan Pak di bumi Papua? Kalau tadi Bapak mengatakan kejahatannya ataupun konfliknya hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang pemerintah sudah tahu sebetulnya. Apakah ini akan menurunkan Pak frekuensi kekerasan di bumi Cendrawasih dengan pola baru ini? Ya kita harapkan begitu, kita optimis karena semua orang mengatakan akar masalahnya itu kan sebenarnya bukan soal mau merdeka atau tidak, karena isu kemerdekaan itu sudah tidak ada, ya isu menentukan nasib sendiri itu sudah selesai. Nah, akar masalahnya itu dan di kesejahteraan ya, kesenjangan sosial dan sebagainya di sana masih agak tertinggal. Sehingga sekarang pembangunan kesejahteraan yang komprehensif. Presiden sudah mulai dengan infrastruktur. Nah sekarang tinggal pembangunan di bidang-bidang lain dengan pendekatan kesejahteraan itu. Tentu daerah yang dianggap agak panas, bermasalah, nah itu nanti kan sudah bisa diidentifikasi. Tidak usah bicara operasi tempur di Papua seakan-akan ada perang, padahal ya ada perang biasa aja. Kalau Anda kemana-mana di Papua itu kan aman, damai, kecuali di daerah tertentu memang selalu ribut. Nah di situ nanti fokusnya, ya fokus penegakan hukum dan sebagainya di situ. Jangan dikatakan ada operasi tempur di Papua. Enggak, itu Papua itu amat sangat luas, tempat yang dianggap bermasalah itu tidak ada 1/15 dari keseluruhan Papua yang begitu luas itu.
Oke, Pak Mahfud, Oke. kenapa kemudian setelah sekian lama dan banyak korban berjatuhan meskipun hanya di wilayah-wilayah tertentu begitu ya, serta terjadi beberapa pelanggaran HAM, kenapa baru sekarang pemerintah berniat untuk mengubah pola pendekatan menangani Papua, Pak? Ya, karena memang ini waktunya sudah belajar dari pengalaman berbagai pendekatan, sudah otsus gitu, ternyata kurang efektif tanpa mengubah pendekatan gitu. Oke, Dengan pendekatan terlalu banyak operasi ini, operasi itu, mungkin itu terlalu mubadir. Padahal sebenarnya kalau dihadapi dengan biasa-biasa aja, ya sama aja. Di Jawa juga terjadi orang membunuh orang, terjadi pengeboman, terjadi orang bakar rumah orang kan di Jawa, di Sumatera setiap hari ada di televisi itu. iya. Kenapa kok Papua lalu harus dengan operasi dar-der-dor, operasi tempur gitu? Oke, Tapi kita tetap punya loh, operasi penegakan hukum dan keamanan itu biasa seperti di daerah lain. Itu aja. oke. Pak Mahfud, pemerintah akan melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk mensosialisasikan ataupun meminta masukan soal model pendekatan baru ini karena penolakannya atau pro dan kontraknya ini juga cukup besar begitu Pak Mahfud di sana. Sebenarnya tidak ada pro kontra yang besar tuh dari mana sebenarnya. Tidak ada. Pendekatan itu malah sudah diserukan orang banyak sejak dulu. Artinya kalau Anda bicara pro kontra terhadap pendekatan baru ini sebenarnya tidak ada. Kecuali memang dari mereka seperti Sambo misalnya. Dan itu kan memang dia memang operasi kriminal bersenjata dia. Dia bagian dari kelompok kriminal bersenjata kalau seperti Sambo itu. Kalau yang lain di Papua. Oke. Tidak ada tuh yang bicara menolak pro kontra pendekatan baru itu. Justru itu yang mereka minta sejak dulu. Jangan terlalu banyak menggunakan militer non organik, polisi non organik gitu. Tetapi lebih pada operasi teritorial. Itu juga pengarahan dari Presiden pada bulan April kemarin. Lalu kita olah, kita analisis di mana sih lalu ketemu. Oh iya sih, kenapa sih kita kok mau ribut-ribut? Tempatnya ya cuma di sana di daerah gunung yang jauh dan itu selalu tempat terjadinya selalu ya di situ juga. Kenapa kok yang lain-lain lalu dianggap kita nyebut Papua tidak aman dan harus operasi khusus gitu? Tidak ada gitu. Di sana tidak operasi khusus tapi otonomi khusus. Kan pendekatan kesejahteraan tadi gitu. Oke, dengan pendekatan kesejahteraan ini Pak Mahfud sekali lagi banyak yang pesimis ya dengan pola pendekatan kesejahteraan ini yang akan diterapkan oleh pemerintah karena sudah sekian lama operasi militer TNI Polri. Suara Anda tidak kedengaran. Oke, Pak Mahfud, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD, dan kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD. Pak Mahfud, kita lanjutkan lagi, tadi sempat terputus. Pak Mahfud, banyak yang pesimis dengan pola pendekatan baru kesejahteraan ini. Karena sudah sekian lama operasi militer TNI Polri diberlakukan di Papua, secara psikologis warga Papua sudah merasa ini akan percuma, Pak. Bagaimana kemudian meyakinkan mereka untuk bisa menerima ini, terutama merangkul kelompok kriminal bersenjata ini, Pak, yang selama ini menjadi musuh utama TNI dan juga Polri di sana? Oh iya, kalau masyarakat sebenarnya kalau dihitung ya, baik di dalam kegiatan-kegiatan terbuka yang dilakukan oleh pemerintah, itu kan terlihat masyarakat Papua itu pada umumnya sudah sangat merasa Indonesia, merasa sangat NKRI. Memang ada kelompok bersenjata. Ya, kelompok kriminal bersenjata yang itu selalu melakukan kekerasan-kekerasan dan tindakan bersenjata melawan aparat, membunuh warga sipil dan sebagainya. Itu di daerah tertentu lah. Di daerah tertentu yang selalu terjadi ya di situ. Nah, di daerah lain kan tidak. Dan oleh sebab itu, kalau ada yang pesimis sebenarnya terhadap gagasan baru ini, ya justru aneh. Kalau dikatakan yang lama sudah dikatakan tidak berhasil, kenapa kalau gagasan baru kok pesimis gitu? Kan ini kita mau membuat pendekatan baru agar yang lama yang dianggap
sudah berhasil itu karena terlalu membesar-besarkan KKB yang sebenarnya tidak besar itu, lalu kok harus dianggap pesimis. Selama ini kita juga sudah berdiskusi, mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Semua itu mendukung agar pemerintah sekarang udahlah jangan peduli pada KKB terlalu berlebihan. Mereka tuh hadapi dengan cara biasa. Dengan cara reguler, dengan cara operasi teritori biasa saja gitu. Dengan 4 itu tadi ada pengabdian, pelayanan, kesehatan, pertanian dan sebagainya, sekolah, pendidikan, misalnya tentara, polisi, jadi guru, ngajari bertani dan sebagainya. Di daerah-daerah lain secara operasi teritori, tapi di daerah-daerah panas itu yang hanya sedikit di gunung itu ya hadapi dengan cara biasa saja gitu. Jangan bicara operasi tempur karena tempur itu seakan-akan kita punya musuh yang serius. Padahal itu sama aja dengan musuh-musuh di luar Papua. Nah, Rifana, kita tetap akan melakukan dialog-dialog seperti yang selama ini juga sudah dilakukan. Tetapi kan kadangkala narasi kita itu ditimpa oleh satu suara kecil yang kemudian didengungkan begitu besar seakan-akan besar. Padahal kucing kecil seperti KKB itu kucing kecil lalu diberitakan seakan-akan harimau. Nah, kita anggap itu kucing kecil biasa saja. Lalu kita tidak akan melakukan tindak kekerasan kepada mereka sejauh mereka masih bisa diajak dialog. Sejauh mereka masih mau bekerja sama, kembali ke Republik, letakkan senjata gitu, lalu kita bicara. Karena kita sekarang tidak punya operasi tempur, tapi punya operasi teritorial dan penegakan hukum. Operasi penegakan hukum dan keamanan itu tetap ada. Nah di situ nantinya. Artinya tidak akan memperlakukan secara istimewa begitu ya kelompok bersenjata di Papua, sama saja dengan kelompok-kelompok bersenjata di daerah-daerah lain begitu ya Pak Mahfud ya? Iya, sama dengan kelompok perampok, pembunuh di daerah lain yang perusak rumah orang dan sebagainya. Anggap aja kelompok kriminal kecil seperti itu. Selama ini dibesar-besarkan aja sehingga seakan-akan gawat gitu. Padahal kita sudah berkeliling. Papua itu yang agak gawat kan hanya di tengah dan selalu di situ-situ aja masalahnya. Nah itulah kemudian dana yang ada sekarang itu kita gunakan untuk kesejahteraan lah, tidak untuk rame-rame menghadapi kucing kecil seakan-akan harimau besar. Semoga pola pendekatan baru yang akan dijalankan oleh pemerintah ini mampu mengatasi konflik di tanah Papua begitu ya Pak ya, dan berjalan lancar. Terima kasih sekali Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan juga Keamanan Republik Indonesia Bapak Mahfud MD atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Mahfud. Terima kasih. Kawasan Kebun Raya Bogor ramai pengunjung di akhir pekan. Sebelumnya, sejak 27 November 2021, Satgas COVID-19 Kota Bogor memberlakukan wajib vaksin COVID-19 bagi masyarakat yang berkunjung ke fasilitas umum atau ke tempat wisata. Salah satunya adalah Kebun Raya Bogor. Bagi Anda yang ingin berwisata ke Kebun Raya Bogor, selain mematuhi protokol kesehatan, Anda juga wajib menyiapkan sertifikat vaksin dosis lengkap. Pasalnya, pertanggal 27 November, pemerintah Kota Bogor memberlakukan kebijakan baru, yaitu menerapkan kawasan wajib vaksin untuk tempat wisata yang berada di kawasan sistem satu arah seperti Kebun Raya Bogor. Meski ada kebijakan wajib vaksin, antusias masyarakat berwisata di Kebun Raya Bogor cukup tinggi. Menurut pengelola Kebun Raya Bogor, rata-rata pengunjung di akhir pekan mencapai 4.000 hingga 6.000 pengunjung. Ya memang agak sedikit effort gitu kan untuk dari biasa tiket sebelumnya gitu kan. Cuman ketika memang manajemen bagus, gak ada antrian dan itu menjadi prokes standarisasi dari Kemenkes gitu kan, ya udah nggak masalah. Cuman itu sebuah tindakan yang bagus sih. Udah kangen ya Mbak ngeliat kebun raya akhirnya? Iya bener banget, karena selama ini kan ditutup tuh, jadi kita kurang ke tempat terbuka gitu. Sekarang udah dibuka lagi, otomatis seneng dan excited gitu. Selain para wisatawan yang berkunjung ke dalam Kebun Raya Bogor, para pesepeda dan pelari yang berolahraga di sekitar pendestrian atau jalur sistem satu arah juga wajib menunjukkan bukti vaksin.
Sebagai antisipasi jelang Natal Tahun Baru, pihak Kebun Raya menambah petugas Satgas Covid 2 kali lipat dibandingkan hari biasa dan masih menerapkan kapasitas 50%. Kebijakannya wajib masuk ke area Kebun Raya Bogor ini wajib vaksin 2 kali. Di luar juga, yang area pedestrian juga sama. Kita akan nambah beberapa tim lagi protokol petugas COVID-nya ya untuk menyebar di area Kebun Raya ini untuk memantau tidak adanya kerumunan massa, terus pemakaian masker juga semua pengunjung dipastikan aman, seperti itu sih. Kebijakan wajib vaksin di tempat wisata ini mulai berlaku sejak 27 November hingga waktu yang belum ditentukan melihat kondisi COVID-19. Saat ini, Kota Bogor capaian vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 88,7% dan dosis kedua 75%. Meskipun telah dilonggarkan, disiplin protokol kesehatan wajib dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Nova Nayantaka, Daud Thompson, Bogor, Jawa Barat. Pemerintah menerapkan PPKM level 3 pada masa libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Sejumlah aturan seperti syarat perjalanan kereta api pun disinyalir akan mengalami perubahan dengan kewajiban sudah divaksinasi. Pemerintah merencanakan wajib vaksin bagi penumpang kereta api pada masa libur Natal Tahun Baru mendatang. Masyarakat menyambut baik rencana aturan tersebut karena dinilai dapat menjadi acuan keselamatan melakukan perjalanan. Namun hingga saat ini penumpang kereta api belum diwajibkan vaksin jika ingin melakukan perjalanan. Selain menerapkan protokol kesehatan, syarat penumpang kereta cukup menyertakan hasil tes COVID berupa swab, PCR, ataupun antigen. Pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM level 3 selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara, laut, dan darat wajib menunjukkan surat bukti vaksin COVID-19 dan hasil swab antigen atau PCR negatif COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Rio Abadi di Stasiun Senen. Selamat sore Rio. Apakah banyak masyarakat yang melakukan pembelian tiket kereta api pada masa libur Natal dan Tahun Baru? Selamat sore Rifana, kalau kita melihat tiket untuk perjalanan kereta api pada masa libur Natal dan tahun Baru mendatang memang sebenarnya kalau dilihat untuk saat ini masih tersedia Rifana, karena ada juga memang lonjakan penumpang di tempat kami berada saat ini di Stasiun Senen juga sebenarnya tidak begitu berarti, dan memang untuk nanti segala kesiapannya menjelang libur Natal dan Tahun Baru pun pihak kereta api sendiri memang sudah menyatakan bahwa telah menyiapkan segala persiapan, meskipun kalau kita mengingat sebelumnya bahwa pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendi sempat menyatakan bahwa menyatakan tidak akan diperbolehkannya adanya tambahan angkutan untuk transportasi umum termasuk dari kendaraan seperti kereta api ini sendiri Rifana. Dan kalau kita melihat juga memang seperti yang Anda katakan tadi Rifana, syarat wajib vaksin memang rencananya akan diberlakukan. Namun kalau berdasarkan keterangan Humas DAUP 1 PT Kereta Api sendiri, untuk saat ini masih berlaku yang sama seperti sebelumnya, yaitu hanya cukup untuk menyertakan tes COVID-19 berupa swab PCR ataupun antigen yang menghasilkan negatif, belum diwajibkan vaksinasi. Dan tapi kami tadi sempat berbincang dengan beberapa penumpang bahwa meskipun saat ini belum diwajibkan vaksin, namun mereka rata-rata atau sebagian besar dari mereka sebenarnya sudah menjalani vaksin, bahkan kebanyakan sudah mendapat 2 dosis vaksin atau dosis penuh vaksinasi itu sendiri Rifana, sehingga dari beberapa dari mereka atau sebagian dari mereka sebenarnya tidak keberatan dengan rencana penerapan wajib vaksin bagi calon penumpang moda transportasi kereta api sendiri Rifana. Dan untuk update-nya sendiri Rifana, memang untuk hari ini saja kita tahu hari ini hari Minggu dan jumlah kedatangan penumpang
hingga sore ini di tempat kami berdiri saat ini di Stasiun Pasar Senen mencapai kurang lebih dari 5.000 dan penumpang yang melakukan pemberangkatan berjumlah sekitar 4.000. Angka ini tergolong normal pada saat masa pandemi karena memang lonjakan penumpang biasanya terjadi pada weekend dan untuk hari ini bisa masih tergolong normal Rifana. Dan terkait dengan antusias dari penumpang sendiri, memang kita masih melihat tentu dinamika yang akan terjadi 2-3 minggu mendatang menjelang penerapan PPKM level 3 pada masa libur Nataru mendatang yang akan diterapkan pada 24 Desember hingga 2 Januari mendatang, Rifana. Ya Rio, apakah kemudian masyarakat sudah mengetahui persyaratan terbaru yang diterapkan pemerintah untuk masa PPKM level 3 menjelang liburan Natal dan juga Tahun Baru, Rio? Ya, sebagian besar dari mereka sudah mengetahui, namun tidak sedikit pula yang belum mengetahui, Rifana. Bahkan informasi yang barangkali masih belum terlalu menyentuh pada grassroots seperti masyarakat, memang masih ada beragam informasi yang mereka terima, Rifana. Contoh, bahkan ada isu terkait dengan bahwa penerapan untuk mewajibkan tes PCR. Ini tentu seperti yang kita lihat bahwa saat ini yang berlaku masih cukup menyertakan antigen ataupun PCR juga bisa melakukan perjalanan. Dan beberapa dari mereka sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa jika vaksin menjadi syarat wajib untuk melakukan perjalanan baik moda transportasi laut, udara, dan juga laut, sebenarnya mereka tidak terlalu risau. Bahkan karena seperti yang kita ketahui, capaian khusus untuk di ibu kota saja, DKI Jakarta, memang sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi, sehingga jika diwajibkan vaksinasi bagi mereka yang akan melakukan perjalanan ini tentu bukan menjadi masalah yang berarti, Rifana. Bahkan mereka bahkan menuntut bahwa seperti infrastruktur teknologi atau infrastruktur digital seperti katakanlah Peduli Lindungi yang justru diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat secara maksimal tanpa adanya kendala berarti, sehingga mereka yang benar-benar akan melakukan perjalanan nanti tidak terhambat ataupun terganggu dengan hal-hal semacam itu, Rifana. Namun terkait dengan syarat perjalanan hingga saat ini seperti yang saya katakan tadi bahwa masih cukup menyertakan antigen dan juga PCR, dan juga nanti ketika pada saat libur Natal dan Tahun Baru yang akan diselenggarakan pada 24 Desember hingga 2 Januari mendatang, jika diwajibkan vaksin mereka pun sudah siap sebenarnya, Rifana. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Rio Abadi, atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali. Ahli menyebut pornografi bisa menciptakan kecanduan dan berdampak buruk apalagi pada perkembangan anak. Simak informasi selengkapnya usai jeda.